Ketika di depan pintu rumah, aku sempatkan dulu berdoa untuk meminta perlindungan. Kami pun masuk dengan langkah yang perlahan dan takut. Entah kenapa, setibanya di dalam rumah, aku sangat penasaran sekali dengan kamar pembantu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan selamat siang juga untuk kalian pendengar cerita horor siang-siang. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang lapang. Amin. Cerita kali ini masih berasal dari Mas Jabang Tutuka tentang arwah seorang pembantu bagian ketiga. Untuk kalian yang belum sempat lihat yang bagian pertama dan kedua, linknya ada di deskripsi ya. Oh ya, sebelumnya tak lupa saya ingetin, buat kalian yang suka dengar cerita-cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita-cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Setibanya di dalam rumah, aku sangat penasaran sekali dengan kamar pembantu itu. Aku seperti ingin masuk kembali dan mencari tahu apa yang ada di dalam sana. Aku pun bilang pada Mira, tapi Mira melarangku. Tapi karena aku memaksanya dan meyakinkan bahwa akan baik-baik saja, akhirnya Mira pun mengiyakan permintaanku. Setelah aku membereskan barang-barang, tibalah aku di depan kamar itu untuk masuk. Aku berani karena waktu itu masih siang, sekitar pukul 11 siang. Mulailah aku mencoba membuka pintunya. Aneh, ternyata pintunya dikunci, tidak bisa dibuka. Aku pun bingung entah siapa yang mengunci kamar ini. Aku paksa, tapi pintu ini terkunci rapat. Akhirnya aku mengurungkan niat untuk masuk ke kamar itu. Aku pun kembali ke kamarku dan berbicara pada Mira. Sekitar jam 3 sore, Mira mengajakku untuk pergi keluar. Katanya dia ingin jalan-jalan. Kami pun pergi jalan-jalan dan makan. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 8 malam dan aku mengajak Mira untuk pulang. Mira terlihat bahagia sekali waktu itu. Sepanjang jalan kami tertawa sambil bercerita. Tibalah kami di rumah. Ketika di depan rumah, entah kenapa hatiku enggan masuk ke dalamnya, seperti ada yang menahan. Dengan iringan doa, kami pun melangkah masuk ke dalam rumah dan cepat-cepat masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Kami bersyukur karena tidak melihat atau mendengar apapun ketika masuk ke dalam rumah. Kami pun bercerita banyak di dalam kamar. Dengan sesekali aku mengetuk CCTV rumahku. Untungnya, aku tidak melihat makhluk halus itu. Sepertinya gunting dan rempah itu sangat berpengaruh. Tak terasa kami mengobrol sampai jam menunjukkan pukul 1 malam. Dan sialnya, mendadak aku pingin kencing. Akhirnya aku pun keluar kamar untuk menuju kamar mandi. Walaupun takut, tapi aku merasa lega
karena sepanjang hari tidak menemukan hal yang aneh. Ketika berjalan ke kamar mandi, tiba-tiba ada yang menyita pandanganku. Aku seperti melihat ada yang aneh. Ternyata betul. Aku melihat pintu kamar pembantu itu terbuka dengan lebar. Langkahku terhenti dan berpikir, siapa yang membuka pintu ini? Walaupun takut, entah kenapa rasa penasaranku lebih tinggi. Rasanya aku ingin masuk kamar itu. Akhirnya, aku kembali ke kamarku untuk mengambil HP, karena itu senter yang aku punya satu-satunya. Karena memang kamar itu tidak ada lampunya. Aku pun langsung bilang pada Mira bahwa aku mau masuk kamar itu karena kamar itu sudah terbuka. Mira melarangku sambil marah, tapi aku kekeh tetap ingin masuk. Akhirnya Mira pun hanya cemberut dan membalikkan badannya. Aku pun segera bergegas menuju kamar itu. Ketika di depan kamar, aku sempat terdiam kembali dan ragu. Tapi lagi-lagi rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Akhirnya aku pun masuk dengan ditemani senter di HP-ku. Aku melihat seluruh isi kamar itu. Terlihat lemari yang sudah rapuh yang sangat menarik perhatianku. Aku pun mulai mendekati lemari itu dan membukanya. Ketika aku buka, aku pun terbatuk karena bau lemari itu yang sangat apek dan bau. Aku mulai melihat sisi demi sisi bagian lemari itu dengan senter. Aku melihat laci yang masih tergantung kuncinya. Aku mulai membuka dan melihat isinya. Aku melihat album foto dan gunting yang sudah berkarat. Dan aku melihat segumpal rambut yang sudah sedikit beruban. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu, rasanya aku ingin membawa album foto itu. Lalu aku pun mengeluarkan album foto itu dan aku mulai melihat-lihat lagi isi lemari itu. Aku melihat dasar lemari yang dari papan itu bertuliskan Mila binti Asih. Sontak, aku pun kaget melihat itu. Entah apa yang ada di balik dasar lemari itu. Aku pun penasaran dan ingin membuka papan lemari itu. Akhirnya, dengan perlahan, aku pun memberanikan diri untuk membuka papan. Ketika aku menyentuh papan itu, tiba-tiba seperti ada hembusan angin kecil di leherku. Aku pun langsung merinding. Aku kembali melanjutkan membuka papan itu. Dan ketika terbuka, di bawah papan itu bukanlah keramik, melainkan tanah. Aku pun semakin penasaran dan ingin menggalinya. Aku pun melanjutkannya dengan menggali memakai tanganku sendiri. Sampai akhirnya, tanganku menyentuh sesuatu. Tanganku seperti menyentuh kain. Aku pun langsung menariknya. Dan, astaga, ternyata yang aku tarik adalah kain kafan yang masih berlumuran darah. Jantungku berdebar sangat kencang, pikiranku tak karuan. Aku pun meneranginya dengan cahaya senterku. Aku sangat kaget, karena yang aku lihat ternyata adalah sebuah mayat jabang bayi yang sudah dibalut kain kafan. Dalam hati aku yakin, bayi ini belum berapa lama dikuburkan, karena kain kafannya masih utuh dan bentuk bayinya masih terlihat. Ya Tuhan, aku di posisi yang sangat bingung sekali saat ini. Aku merasa berdosa telah menggali kembali makam jabang bayi, tapi di sisi lain, aku yakin aku melakukan hal yang benar. Pikiranku campur aduk, apalagi yang harus kulakukan. Akhirnya, aku berteriak memanggil Mira, dan Mira pun menghampiriku sambil berlari. Setibanya Mira ke dalam kamar pembantu itu, tiba-tiba Mira mau pingsan karena melihat kain kafan itu. Aku dengan cepat memeluknya
karena Mira hampir jatuh ke lantai. Aku pun semakin bingung dan panik. Tapi aku mencoba berpikir jernih untuk tidak panik dan tetap tenang. Aku pun merangkum Mira ke dalam kamar dan merebahkannya di atas kasur. Aku mencoba membangunkannya dan tak lama kemudian, akhirnya Mira kembali tersadar. Dengan cepat dia memelukku dan bertanya, "Apa yang sudah kamu lakukan?" Aku mencoba menenangkan Mira yang masih shock. Perlahan aku menjelaskan semuanya pada Mira, dan akhirnya Mira mengerti apa yang aku jelaskan. Aku pun kembali ke kamar itu membawa album foto, dan cepat-cepat aku menutup pintu itu kembali. Ketika aku kembali ke dalam kamar, aku dan Mira cepat-cepat membuka isi album itu. Aku melihat satu demi satu isi foto itu. Aku memperhatikan wajah-wajahnya. Ternyata ini adalah sebuah album keluarga. Tiba-tiba, Mira menunjuk salah seorang di foto itu dan berkata, "Ini kan ibu yang mengantarkan kita ke sini." "Iya, betul. Dia yang membawa kita ke rumah ini," jawabku. Aku pun semakin bingung apa yang terjadi sebenarnya. Ketika kami sedang serius melihat isi album itu, tiba-tiba suara pintu kamar kami diketuk. Kami berdua spontan kaget dan saling menatap, karena tidak ada siapa-siapa lagi di sini selain kami. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara wanita menangis. Tangisannya sangat terseduh-seduh, seakan-akan wanita itu sangat sedih sekali. Aku yakin dia adalah Asih. Dan aku yakin ini akibat aku menggali si jabang bayi itu. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Sempat terbenak aku ingin kembali menguburnya. Tapi hati kecilku seperti menolaknya. Sempat juga aku berpikir melaporkan ini kepada warga dan kepolisian. Tapi aku takut dituduh yang tidak-tidak. Aku sangat bingung sekali. Akhirnya aku pun berunding dengan Mira untuk mencari solusinya. Setelah lama berunding, akhirnya kami putuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada RT atau RW setempat. Semalam itu kami tidak tidur, karena kami masih dalam keadaan tidak tenang. Sampai tak terasa, pagi pun tiba. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi, kami segera bergegas keluar untuk mencari rumah Pak RT. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya kami tiba di rumah Pak RT. Kami menceritakan seluruh kejadian yang kami alami di rumah itu. Pak RT pun kaget mendengar cerita yang kami alami. Akhirnya, Pak RT mengajak saya ke rumah salah seorang warga, yaitu Ibu Ratna. Setibanya di rumah Ibu Ratna, Pak RT menceritakan apa yang telah kami ceritakan kepadanya. Pak RT menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi pada Ibu Ratna, karena ternyata Bu Ratna itu adalah teman ibu yang mengantarkan saya ke rumah. Dan Bu Ratna itulah yang pemilik rumah sebenarnya. "Baiklah, saya akan menceritakan apa yang terjadi," kata Bu Ratna. Sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu, suami dari penghuni rumah itu kepergok sedang bercinta dengan Asih oleh istrinya, yaitu ibu yang mengantarkan kalian ke rumah itu. Entah mereka suka sama suka atau Asih diperkosa oleh suaminya. Yang jelas, istrinya memergoki mereka dengan keadaan telanjang di kamar pembantu. Istri dan anak-anaknya marah besar. Asih pun disiksa oleh keluarga itu. Padahal, setahu saya, Asih itu orangnya baik dan ramah. Dia gadis dari kampung dan dia sudah tidak mempunyai orang tua. Hari-hari berlalu, dengan berbagai kesepakatan suami istri itu, akhirnya mereka pun tidak bercerai dan memutuskan untuk tetap memperkerjakan Asih. Dalam hati saya, ibu itu sangat baik sekali,
masih mau memperkerjakan wanita yang telah berhubungan badan dengan suaminya. Hari-hari pun berlalu. Tiap saya bertemu Asih, wajah Asih selalu terlihat ada lukanya. Entah itu di wajah ataupun di tangan dan kakinya. Saya sempat menanyakannya, tapi Asih tidak menjawab apa-apa. Sampai suatu ketika, ibu itu mampir ke rumah saya. Awalnya dia mengajakku ngobrol biasa, dan sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa Asih masih dipekerjakan?" Ibu itu memberikan jawaban yang membuat saya kaget. "Sengaja saya masih pekerjakan dia, karena saya belum puas menyiksa dan membuatnya menderita. Saya akan membuat dia sesusah mungkin." Mendengar jawaban itu membuat hati saya sakit. Kemudian, lanjut Bu Ratna, walaupun ibu itu melihat Asih sedang bercinta dengan suaminya, tapi kebenarannya belum terkuak. Apakah mereka suka sama suka atau Asih adalah korban pemerkosaan? Saya pun menyarankan agar si ibu itu melepaskan Asih. Tapi ibu itu bilang sebelum dia mati, hatinya tak akan pernah puas membuat Asih menderita. Saya hanya bisa diam mendengar omongan ibu itu, sampai akhirnya ibu itu pamit pulang. Beberapa bulan telah berlalu, saya melihat Asih perutnya semakin hari semakin besar. Aku pun menghampirinya dan bertanya, "Asih, kamu hamil?" Tapi lagi-lagi Asih hanya diam lalu pergi. Semakin hari badannya semakin besar, dan saya yakin bahwa Asih sedang hamil. Sampai pada suatu hari, saya mencoba mendatangi rumah itu. Baru saja saya mendekati rumah itu, saya dikagetkan oleh suara Asih yang sedang menjerit kesakitan. Karena saya pun takut, saya pun mengurungkan niat saya untuk bertemu ke rumah itu dan kembali pulang. 1 minggu sebelum Asih meninggal, saya sempat bertemu lagi dengan Asih. Kali ini saya mencoba memaksa dan menanyakan apa yang terjadi. "Asih, ibu mau tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa wajah kamu memar? Apa yang telah keluarga itu lakukan?" Ketika saya bertanya seperti itu, Asih tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Saya pun dengan cepat memeluknya untuk membawanya ke rumah saya. Sampainya di rumah, Asih baru mau menceritakan apa yang terjadi. Ternyata Asih adalah korban pemerkosaan yang dilakukan oleh suami ibu itu. Sebenarnya dia sudah berulang kali diperkosa di rumah itu, sampai akhirnya ketahuan oleh istrinya. Tapi suaminya memutarbalikkan fakta dan berkata kepada istrinya bahwa Asihlah yang menggoda dirinya. Dan Asih pun bilang bahwa dia setiap hari disiksa di kamar mandi dan di kamarnya. Asih diperlakukan seperti binatang. Semenjak kejadian pemerkosaan itu, Asih bekerja tidak pernah digaji. Asih menceritakan semua itu sambil menangis terseduh-seduh. Akhirnya, saya pun ikut menangis dan kasihan melihat kondisinya yang sedang hamil tua. Akhirnya, saya mengambil uang dan memberikannya kepada Asih agar dia pergi dari rumah itu. Tapi Asih menolak dengan alasan dia bingung harus pergi kemana dengan keadaan hamil tua. Dia merasa malu. Saya hanya bisa menyarankan dia ke kantor polisi atau siapapun yang bisa menyelamatkannya. Tapi lagi-lagi Asih menolak. Dia berkata bahwa dia akan tinggal di rumah itu sampai bayi ini lahir, katanya. Saya pun tidak bisa memaksa Asih, dan Asih pun pulang. Saya hanya berpesan, jika terjadi sesuatu, kamu cepat-cepat lari ke sini. Dan Asih hanya mengangguk sambil mengusap air matanya. Beberapa hari setelah Asih mampir ke rumah saya, tiba-tiba saya dikagetkan dengan kabar bahwa Asih telah meninggal. Dalam hati, saya yakin ini pasti perbuatan keluarga itu. Sampai akhirnya Asih pun dikuburkan di kebun keluarga itu dan bukan di pemakaman umum.
Yang membuat saya aneh, kenapa mayatnya Asih perutnya menjadi kecil, padahal saat itu dia sedang hamil tua. Dalam hati saya berpikir, apa mungkin Asih sudah melahirkan sebelumnya, tapi di rumah itu tidak ada bayi. Itu yang sampai saat ini membuat saya penasaran. Sebenarnya saya ingin melaporkan ini ke sama Pak RT ataupun polisi, tapi saya takut karena saya diancam oleh keluarga itu jika saya sampai berani memberitahu orang lain. Saya sangat merasa sangat berdosa sampai saat ini, Pak. Sebenarnya Asih adalah orang baik. Dia lugu dan polos, tapi mungkin ini sudah takdirnya. Mendengar cerita Bu Ratna, aku, Mira, dan Pak RT hanya bengong dan kaget. Sampai akhirnya aku bilang pada Bu Ratna dan Pak RT bahwa aku menemukan mayat jabang bayi yang masih terbungkus kain kafan. Aku menceritakannya bahwa aku menemukan jabang bayi itu dikubur di bawah lemari, dan saat ini jabang bayi itu masih ada di kamarnya Asih. Karena aku belum sempat menguburnya kembali, karena aku takut salah dan bingung. Mereka pun kaget mendengar ceritaku. Dengan cepat, Pak RT mengajak kami dan Bu Ratna untuk menemui Pak RW sekaligus mengumpulkan warga. Dan Pak RW pun memanggilkan Ustadz di daerah situ untuk mencari solusi. Setelah berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk ke rumah kontrakan dan segera mengambil jabang bayi itu untuk dikuburkan. Kami pun berjalan dengan cepat menuju ke rumahnya. Sampainya di rumah, kami langsung menuju kamarnya Asih. Dan ketika aku hendak membukanya, anehnya pintu itu kembali terkunci. Pintu itu seolah terkunci di siang hari dan terbuka di malam hari. Pak RW menyarankan agar menobraknya saja. Tapi aku melarangnya karena mayat si jabang bayi itu tepat ada di belakang pintu ini. Khawatir nanti tertindih oleh pintu ini. Aku pun menyarankan kepada mereka agar kami menguburkannya nanti malam, karena malam hari pintu ini selalu terbuka dengan sendirinya. Akhirnya kami sepakat dan mereka pun pulang. Tinggallah kami berdua di rumah ini. Karena kami merasa takut, akhirnya kami putuskan untuk menumpang di rumah Bu Ratna. Untungnya Ibu Ratna ini sangat baik dan memperbolehkan kami menumpang di rumahnya. Malam pun tiba. Saat itu pukul 10 malam. Pak RT dan Pak RW dan para warga berkumpul di rumah Bu Ratna. Tapi aku menyarankan agar menguburkannya di atas jam 12 malam, karena pintu itu terbuka lewat dari jam 12. Mereka pun sepakat. Ketika sudah sampai waktunya, kami pun bergegas pergi ke rumah kontrakan itu dengan membawa senter dan peralatan lainnya seperti cangkul. Sampainya di rumah, kami segera menuju kamar Asih. Dan benar saja, pintu kamar itu sudah terbuka dengan sendirinya. Mereka yang baru melihat hanya bisa bengong. "Ayo Pak, masuk," ajakku kepada mereka. Ketika sudah masuk dalam kamar, mereka pun kaget melihat mayat jabang bayi itu yang tergeletak di balik pintu. Pak Ustadz dengan segera mendekatinya dan membacakan doa. Ketika Pak Ustadz membacakan doa, tiba-tiba terdengar suara Asih di lantai atas. Tolong sempurnakan mayat saya dan anak saya. Jenazah saya belum dimandikan." Lalu Asih terdengar menangis, kemudian tertawa cekikikan. Aku dan Mira yang sangat takut segera mendekati Pak Ustadz saat itu. Tiba-tiba Bu Ratna keluar dari kamar Asih sambil melihat ke lantai 2. Lalu Bu Ratna berkata, "Asih, yang baik ya, yang tenang, jangan mengganggu manusia. Asih sudah beda alam. Sama ibu nanti didoain semoga Asih tenang. Ibu berjanji akan menyempurnakan Asih."
Tak lama, Bu Ratna berbicara seperti itu. Suara ASih pun menghilang. Dan kami segera membawa mayat jabang bayi itu keluar dari rumah dan membawanya ke kebun. Karena kami berencana memakamkannya di samping makamnya ASih. Setibanya di sana, Pak RT pun langsung menggali tanah untuk makam si jabang bayi. Ketika Pak RT menggali, tiba-tiba muncul sosok ASih di samping makamnya. Dia duduk di samping makam itu. Pak RT pun kaget, langsung berlari ke arah kami. Dengan keadaan duduk sambil menundukkan kepala dan wajahnya yang tertutup oleh rambutnya, ASih menangis, tapi kali ini dia menunjuk ke arah Mira sambil berkata, "Aku mau bayi itu." Spontan, Mira langsung memelukku karena ketakutan. Pak Ustadz pun lalu membacakan doa dan kemudian mengusir ASih. Tak lama, dia pun hilang. Kami pun dengan cepat segera menyelesaikan pemakaman jabang bayi itu. Setelah didoakan, kami pun langsung pulang. Kali ini, aku dan Mira memohon kembali kepada Bu Ratna agar kami bisa menumpang tidur di rumahnya. Untungnya, Bu Ratna mengizinkan kami untuk tidur di rumahnya. Ketika kami telah sampai di rumah Ibu Ratna, kami pun dipersilahkan untuk masuk ke kamar dan beristirahat. Aku dan Mira yang masih kaget hanya bisa saling menguatkan satu sama lain. Akhirnya kami pun tahu bahwa ASih adalah korban aborsi yang akhirnya meninggal. Entah, aku tak mengerti kenapa ibu itu membiarkan ASih hamil dalam keadaan sampai besar, tapi setelah itu menggugurkannya. Apakah dengan cara itu mereka bisa puas menyiksanya? Entahlah, yang jelas saat ini aku sedang fokus bagaimana agar ASih tidak mengincar bayi dalam kandungan istriku. Tak lama kami tertidur dan kami dibangunkan pada jam 7 pagi oleh Bu Ratna. Ketika kami keluar kamar, ternyata di rumah sudah ada Bu Ratna, Pak Ustadz, Pak RT, Pak RW, dan warga lainnya. Kali ini begitu banyak orang. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Akhirnya, Pak Ustadz menjelaskan bahwa mereka akan berniat membongkar kembali makamnya ASih dan memandikannya. Karena itu, kalian saya mohon untuk ikut menyaksikannya karena ini menyangkut bayi kalian yang masih ada dalam kandungan. Kami pun mengiyakan perkataan Pak Ustadz dan kami pergi ke makamnya ASih beramai-ramai. Setibanya di sana, 2 orang warga langsung menggali makamnya ASih dan akhirnya terlihat kain kafan yang sudah kotor dan tercampur tanah. Dengan perlahan, mayat ASih dikeluarkan kembali dari kubur. Warga pun menggotongnya ke arah rumah kontrakanku. Tak lama, ibu-ibu berdatangan untuk memandikannya. Bu Ratna pun ikut serta memandikannya. Setelah dimandikan, mayatnya ASih lalu disolatkan dan dimakamkan kembali ke tempat semula. Salah satu ibu-ibu dari warga itu sempat bilang, pantas Lulu tidak mau dibantu memakamkannya. Ternyata mayatnya tidak diurus dengan baik. Dalam hatiku sih, ini sebuah kesengajaan yang dilakukan ibu itu. Hari pun berlalu, dan semenjak ASih telah dimandikan, memang benar tidak ada kejadian apapun lagi. Meskipun aku dan Mira masih tinggal di kontrakan itu. Tapi seminggu setelah pemakaman, kami memutuskan untuk kembali ke apartemen dan kami bersyukur kali ini kami bisa hidup tenang. Dan untuk ibu dan keluarga penghuni kontrakan itu, entah di mana tinggalnya saat ini, sampai sekarang warga di situ tak ada yang tahu keberadaannya. Sekian cerita saya kali ini. Mohon maaf bila tulisan dan kata-kata saya ada yang kurang baik. Nanti jika ada cerita lain, saya akan menceritakannya kembali di sini. Terima kasih.
Demikian cerita kali ini udah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Jabang Tutuka yang sudah mau berbagi ceritanya di sini. Saya ucapkan terima kasih pula untuk kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Dan untuk kalian yang punya cerita-cerita mistis dan ingin di-share di channel ini, silahkan secara runut kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com. Sekian, saya Indra, undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.